Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama yang saya hormati Pak Denar Regata Akbi Eskom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah jaringan komputer. Pertama-tama perkenalkan saya KS Gibran Lucy NIM 2017-287. Jadi di sini saya akan menjelaskan paket tracer HSRP konfigurasi GUID. Jadi di sini ada addressing tabelnya. Kemudian kita masuk di objektifnya. Di sini yang pertama kita mengkonfigurasi HRSP Active Router, konfigurasi HSRP Standby Router, dan verifikasi HSRP Operation. Nah, untuk backgroundnya di sini, sebelum saya lanjut ke pembahasan dari konfigurasi, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu HSRP. Nah, jadi HSRP itu adalah Hot Standby Router Protocol, yang mana HSRP ini dia merupakan sebuah protokol redundant yang berfungsi untuk menetapkan sebuah router akan secara otomatis mengambil alih traffic jika terjadi suatu kegagalan dari sebuah router. Nah, jadi di sini ada HSRP Active Router dan Standby. Nah, jadi router yang standby ini dijadikan sebagai redundant. Ketika router yang aktif nantinya dia down, maka router standby akan melakukan proses recovery. Nah, kita langsung saja lanjut ke part satunya, yaitu verifikasi connectivity. Nah, untuk step satunya ini kita masuk di PCA untuk kita melakukan tracer terlebih dahulu. Nah, jadi tracer ini untuk kita melihat pelacakan data melalui jalur apa saja. Nah, kita masuk ke PCA terlebih dahulu. Kita ke command prompt. Kita kopikan dulu tracernya. Copy, kita masuk ke PCA. Kita paste, kita enter. Nah, jadi di PCA ini dia berada di jalur 192.168.1.1 di router gigabit 0/1, kemudian 10.1.1.2 di router 2, kemudian 10.100.100.2 ini untuk internetnya, dan 200.165.200.226 ini dia mengarah ke web server. Selanjutnya kita masuk lagi di PCB untuk kita lakukan tracer lagi. Kita lihat lagi dia jalurnya itu kemana saja. Kita paste di sini, kita enter. Nah, untuk jalur pertamanya itu dia 192.168.1.3, dia di router 3, kemudian dia selanjutnya ke router 2, ke internet, sama ke web servernya. Nah, kita close dulu. Kita lanjut ke ini tadi step 2 nya sudah kita lakukan. Kita lanjut ke step 3. Jadi di step 3 ini kita akan melakukan pengalamatan jaringan ketika R3 tidak tersedia. Jadi
Caranya itu kita menghapus kabel yang ada pada R3 dan S3 ini. Setelah itu kita kembali membuka PCB dan kita melihat atau kita melakukan tracer lagi dan kita melihat apakah dia bisa melakukan penjaluran atau tidak. Kita hapus terlebih dahulu. Kita hapus dulu. Kemudian kita masuk di PCB. Kita lakukan tracer lagi. Paste. Nah, jadi di sini tuh nantinya dia akan RTO. Nah, dia akan request time out, dikarenakan kita belum melakukan konfigurasi HSRP-nya. Kita percepat saja. Dia request timeout. Kemudian kita minimize dulu, kita mencoba untuk memasang kembali kabelnya di S3 dan R3, 3 bit Ethernet 0/2, 3 bit Ethernet 0/. Kemudian kita mencoba untuk tracer lagi. Kita lakukan tracer lagi. Pastikan dulu kita lakukan tracer lagi. Nah, di sini dia sudah kembali lagi terhubung dari S3 ke R3 dikarenakan kita ada sebuah kabel yang menghubungkan kedua topologi ini. Kita close saja. Selanjutnya kita lanjut ke part 2, yaitu configure HSRP aktif dan standby router. Nah, jadi untuk step satunya ini, pertama kita masuk pada R1, jadi untuk codingannya ini sudah ada di modul, kita tinggal mengikuti saja. Kita masuk ke router 1. Kemudian kita enable config terminal terlebih dahulu. Kita enable dulu config terminal. Kemudian kita masukkan interface G0/1. Kita paste. Enter. Kemudian kita lanjutkan memasukkan perintah standby version 2. Kita copy saja, kita paste, kita enter. Selanjutnya kita masukkan lagi standby IP 192.168.1.254. Kita pastikan, kita enter lagi.
Selanjutnya kita masukkan lagi standby 1 priority, pastikan lagi, kita enter. Selanjutnya kita masukkan lagi standby 1 print, paste, enter. Nah, selanjutnya kita masuk ke R3 lagi untuk melakukan konfigurasi lagi. Kita masuk di R3, kita close dulu. Kita masuk di R3. Kita enter. Kita enable config terminal. Untuk R3-nya itu gigabit 0/0 untuk R3. Kita masuk di R3. Interface gigabit 0/0. Enter. Kemudian kita ikut panduan di modul. Configure R3 connected to LAN 2. Repeat only step 1B dan 1C. 1B kita masukkan perintah di 1B dan 1C. Kita copy. Kita paste di sini. Kita enter. Kemudian 1B dan 1C. 1B dan 1C. Kita enter, kita paste, kita enter. Nah, sudah. Selanjutnya kita ke step 3, verifikasi HSRP configuration. Nah, jadi untuk di step 3 ini kita masuk ke R1. Kita masuk ke R1. Kemudian kita enter terlebih dahulu. Dan kita masukkan perintah di modul. Kita topkan dulu. Kita copy perintahnya. Kita pastikan di sini. Kita enter. Nah, jadi untuk router satunya ini state-nya ini state aktif. Nah, jadi di router satu ini dia sebagai route yang aktif. Dan nanti di R3 itu dia sebagai route yang standby. Nah, kita buat juga di router R3. Kita close dulu, kita masuk di R3. Kita end dulu. Kita pastikan saja langsung. Kita enter. Nah, di sini dia state-nya ini sebagai standby. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi. Selanjutnya kita masuk ke router 1 dan router 3 juga untuk kita melakukan perintah ini. So, standby brief.
copy dulu, kita masuk ke router 1 dulu. Kita pastikan, kita enter. Nah, jadi di sini nih untuk router satunya itu state-nya aktif. Dia adalah state aktif. Kita lakukan hal yang sama juga di router 3. Pasti, kita enter. Nah, untuk router 3-nya ini dia state-nya standby. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke PC A, PC B, dan switch 1 dan switch 3 untuk kita mengkonfigurasi default gateway-nya. Kita kopikan terlebih dahulu default gateway-nya. Kita masuk di PC A, masuk di IP configuration, kita ubah IP, kita ubah default gateway-nya, kita pastikan, dan kita close. Kita masuk lagi di PC B, kita masuk di IP configuration, kita ubah lagi default gateway-nya, sudah, kita close. Selanjutnya kita masuk ke switch 1 dan switch 3. Kita masuk di switch 1, kita enter, kita enable terlebih dahulu, kita config terminal, kemudian kita masukkan IP default gateway, kita pastikan saja, kita enter. Kita buat hal yang sama juga pada switch 3. Kita enter, kita enable, config terminal, kemudian kita paste, kita enter. Nah, sudah selesai. Jadi sini untuk completion-nya sudah 100%. Tapi kita lanjut saja ke part 3. Jadi di part 3 ini, step satunya ini kita melakukan kembali trace pada PCB. Kita melakukan trace kembali. Kita kopikan dulu trace-nya. Dulu kita masuk ke PCB, kita ke command prompt, kita langsung pastikan saja, enter. Nah, jadi di sini untuk routernya ini dia sudah pindah ke 192.168.1.1, yang mana sebelumnya itu 192.168.1.3, itu dia sudah berpindah ke 192.168.1.1 karena sudah dikonfigurasi sebagai aktif, sebagai root yang aktif. Selanjutnya kita close dulu. Kita disuruh untuk mencoba untuk menghapus kabel pada R1 dan E1, kita hapus. Kemudian kita lakukan tracer lagi pada PCB.
masuk di command prompt, kita pastikan saja, kita enter. Nah, jadi ini dia akan berpindah lagi ke 192.168.1.3 dikarenakan di root satunya lagi down atau error, jadi dia langsung ngarahnya itu ke router yang standby. Nah, jadi mungkin itu sekian penjelasan dari saya mengenai modul paket tracer HSRP konfigurasi GUID ini. Semoga bermanfaat penjelasan saya ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.